Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arifin AGR Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas burung beranjangan tetap gacor di musim hujan. Apa rahasianya? Mari kita simak sebentar video beranjangan yang gacor di saat hujan ini. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan burung beranjangan akan tetap gacor di musim hujan. Faktor pertama yaitu kita harus rajin mengganti serbuk media kipu beranjangan. Nah, biasanya kita menggunakan dari bubukan batu bata merah atau dari pasir. Nah, tergantung dari teman-teman bahannya dari apa. Intinya ketika sudah kotor kita jangan telat untuk menggantinya. Apalagi bila di musim hujan tidak diganti, maka media ini bisa menjadi sumber penyakit dan burung beranjangan malah tidak bunyi, mungkin bisa sakit atau bahkan bisa mati. Nah, penting untuk kita perhatikan agar burung beranjangan nyaman dulu di kandang, dia tetap sehat sehingga di musim hujan dia akan tetap fit. Nah, faktor pertama harus kita perhatikan yaitu kebersihan kandang dengan rajin mengganti media kipu beranjangan. Nah, faktor berikutnya yang penting adalah pemberian extra fooding. Nah, perlu kita perhatikan bahwa extra fooding atau makanan tambahan yang diberikan yaitu harus memperhatikan unsur yang ada di dalamnya. Nah, jika kita ingin burung agar gacor, maka kita harus memperhatikan bagaimana kondisi tubuh agar fit dan birahinya naik. Nah, saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Nah, beranjangan yang tadi di video awal teman-teman telah simak, perawatannya sangat mudah, yaitu untuk extra foodingnya saya berikan jangkrik. Nah, jangkriknya jangkrik alam atau bisa disebut jangkrik liring. Nah, jangkrik alam itu atau jangkrik liring saya simpan, tetapi jangkriknya saya kasih makan dengan pur ayam. Nah, jadi kita tahu bahwa jangkrik yang diberikan untuk beranjangan makanannya sehat, makanannya bergizi, sehingga apa yang dimakan beranjangan itu menjadi lebih baik untuk kondisi tubuhnya. Nah, pemberian purnya cukup sedikit saja ya teman-teman. Yang penting jangkrik semuanya bisa makan. Nah, selain jangkrik, kemudian extra fooding yang saya tambahkan yaitu kroto. Nah, karena faktor kebiasaan pemberian kroto itu nggak sering teman-teman. Kalau burung beranjangan yang saya tadi itu, pemberian krotonya itu 1 minggu sekali itu aja jarang sekali. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi jarang keluar rumah kalau tidak sangat perlu. Jadi pemberian kroto itu saya paling 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali teman-teman. Sedangkan untuk pemberian ulat Hongkong, saya jarang sekali memberikan ulat Hongkong pada musim hujan karena jika kelebihan ulat Hongkong bisa menjadi gemuk atau berlemak beranjangannya teman-teman. Nah, sedangkan untuk ulat kandang atau ulat balap, kebetulan beranjangan saya dari awal memang takut sama ulat kandang atau ulat balap ini, sehingga tidak pernah diberikan ulat kandang ini. Jadi ekstra foodingnya hanya kroto sama jangkrik. Jangkriknya rutin 3 kali pagi, 3 kali sore. Yang penting pemberiannya kita konsisten ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman perawatannya konsisten, lakukan saja. Antara musim kemarau dan musim hujan disamakan saja. Yang penting intinya adalah konsisten pemberian extra fooding. Nah, saya mengingatkan lagi untuk teman-teman yang sering memberikan ulat Hongkong pada beranjangan, terutama pada musim hujan, perlu diperhatikan karena jika berlebihan maka beranjangan akan berlemak atau gemuk. Nah, keadaan berlemak atau gemuk itu akan menyebabkan beranjangan jadi malas gerak dan akan menjadi malas bunyi. Nah, jadi teman-teman apabila masih memberikan ulat Hongkong, maka pemberian ulat Hongkongnya bisa dikurangi sedikit demi sedikit dan bisa digantikan dengan ekstra fooding yang lain, entah itu kroto, jangkrik, atau ulat kandang. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, kandungan ulat Hongkong ini mempunyai kandungan yang berlemak cukup tinggi bila dibandingkan ekstra fooding yang lain. Nah, yang berikutnya yaitu penjemuran. Nah, paling tidak dalam seminggu sekali ketika musim hujan, burung beranjangan baiknya terkena sinar matahari. Entah itu paginya atau sorenya, yang penting 1 minggu 1 kali beranjangan tetap kena sinar matahari di musim hujan. Tujuannya apa? Untuk menghangatkan tubuh agar tubuh beranjangan bisa fit dan tidak sakit, dan untuk menjaga kebersihan kandang tidak lembab. Nah, berikutnya yang penting juga adalah selain pemberian ekstra fooding, kita juga harus memberikan minuman penyegar. Nah, jadi biar beranjangan itu tubuhnya fit, metabolismenya bagus di musim hujan, tidak sakit, tetap sehat dan tetap gacor, yaitu kita siapkan kencur, kita siapkan jahe, kemudian kita siapkan serai. Nah, tergantung banyak sedikitnya, tergantung dengan jumlah beranjangan yang teman-teman miliki. Nah, ini punya saya cukup untuk 2-3 burung beranjangan. Dan sediakan pula ulean untuk menumbuk bahan-bahan tersebut ya teman-teman. Nah, langkah pertama pembuatannya yaitu kita mengumpulkan bahan-bahan tersebut di dalam ulean ini, lalu kita tumbuk, kita ulek seperlunya saja, nggak harus hancur. Nah, setelah kita tumbuk, maka bisa kita masukkan ke dalam panci. Nah, dengan sebagai perbandingan, kurang lebih bahan-bahan tadi itu saya masukkan ke dalam 300-500 cc air. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira sendiri jika bahan saya itu dimasukkan ke dalam 300-500 mili atau setengah liter. Nah, nanti teman-teman tinggal mengira-ngira sendiri berapa jumlah bahan dan berapa jumlah air. Nah, setelah mendidih, maka kita diamkan terlebih dahulu biar dingin. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan gula merah atau gula pasir, tergantung selera teman-teman ya. Tapi bila ditambahkan gula merah atau gula pasir, ini tidak bisa lama-lama, hanya untuk 24 jam. Tetapi bila tidak ditambahkan, maka teman-teman bisa menyimpan sisa yang tidak diberikan untuk menyimpannya ke dalam kulkas. Dan bisa diberikan untuk esok harinya, tentunya setelah kondisinya tidak dingin ya teman-teman. Nah, tadi setelah didinginkan, setelah direbus didinginkan, maka kita tuangkan ke dalam cepuk minum. Dan ini akan kita berikan kepada burung beranjangan. Nah, akan kita masukkan cepuk minum ini ke dalam sangkar ya teman-teman.
Nah, kegunaan dari minuman tersebut yaitu kita mengambil jahe. Yang pertama, tujuan jahe yaitu karena ada dalam kandungan jahe bisa membuat metabolisme di dalam tubuh beranjangan itu bagus, ketahanan terhadap penyakitnya bagus, sehingga tubuhnya semakin fit dan tidak mudah sakit. Kemudian tujuan dari kencur yaitu menghilangkan lendir, mungkin beranjangan pilek atau apa di musim hujan ada lendir di tenggorokan, maka dengan pemberian kencur akan mengeluarkan lendir di tenggorokan beranjangan tersebut. Nah, kemudian pemberian sereh tujuannya untuk menghangatkan tubuh beranjangan, karena di musim hujan maka penjemuran jelas akan berkurang. Dengan pemberian serai itu, maka diharapkan tubuh beranjangan akan tetap hangat di musim hujan. Nah, pemberian minuman tambahan tersebut atau jamu tersebut bisa dilakukan seminggu 2 kali ya teman-teman. Intinya, pola perawatan kita terhadap beranjangan harus konsisten ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.